kan kita sebutnya bandar. Yang suka ngegoreng-goreng saham itu kan bukan rahasia lagi gitu ya. Yang suka ngegoreng-goreng saham sampai tiba-tiba harga naik, abis itu dan segala macam. Apakah itu memang normal terjadi di negara berkembang? Atau Indonesia ini kasus khusus sih? Apakah kalau secara momen masih cocok masuk sekarang? Atau sebenarnya udah terlalu overrated? Ya, tapi aku tuh setiap kali merasa ini udah gila banget, setiap kali earnings result tetap lebih wow lagi gitu kan. Jadi itu memang udah di luar ekspektasi sih terus terang, ekspektasi aku pribadi gitu, di mana wah gila sekarang udah lebih valuable dari Apple dia. Punya rumah aja bahkan bukan suatu keharusan gitu. Nggak, buat apa punya rumah? Mendingan nyewa terus uangnya diputar kata mereka gitu. Claudia, ini lagi zamannya perang. Rusia Ukraina aja belum selesai-selesai ya. Terus ada Israel Palestina dan segala macam. Itu kan Rusia sama Ukraina kecil ya. Kenapa gak kalah-kalah sih itu ya? Iya. Maksud aku itu sebenarnya itu kan sesuatu yang gampang gitu ya. Dari sejarah ya kalau kita lihat, untuk ini mah mengenai perang ya. Iya. Tapi dari sejarah biasanya orang yang memiliki yang fightingnya itu on their own turf to have a higher advantage. Mirip dengan Amrik ketika mereka attack Vietnam. Iya benar. Karena menurutku ya, aku minta pandangan dari Claudia nih. Perang itu siapa sih yang diuntungkan gitu kan? Kalau kita ngomong logika dasar, manusia awam pasti bilang nggak ada yang untung. Kalau pebisnis, mungkin berpikir yang untung yang jualan senjata. Kalau dari sudut pandang investor, perang yang menguntungkan nggak sih? Sebenarnya benar, untuk kalau misalnya kita lihat penjualan senjata itu di Amrik udah pasti meningkat ketika ada perang ya. Tapi yang sebenarnya kita belum lihat itu adalah faktor kenaikan minyak, harga minyak. Jadi kalau kita lihat kebanyakan konsentrasi dari minyak itu, kepemilikannya itu dari antara Rusia, Middle East sama Amerika. Nah, dan kalau kita lihat yang perang itu ya ini lagi. Dan selalu ini lagi gitu. Jadi sebenarnya ada keterkaitan, maupun itu war dengan Irak, maupun war yang Ukraina dan Rusia, dan juga Palestina dan Israel. Sebenarnya meskipun tidak secara clear bahwa ada keterkaitan ini, tapi selalu dampaknya itu kembali lagi ke harga minyak. Oh, ini tolong cemiwe, correct me if I'm wrong. Ini underlying dollar itu oil ya? Nah, jadi sebenarnya bukan masalah underlying dollar oil, tapi karena Amrik itu, mereka itu di belakang-belakang ini, mereka itu memiliki breakthrough untuk shale oil. Jadi tiba-tiba Amrik yang tadinya sudah tidak produksi minyak terlalu besar lagi, tiba-tiba mereka mencari cara untuk bisa mengakses beberapa oil field dari mereka yang ternyata berhasil. Jadi sekarang kembali lagi lah Amerika menjadi salah satu negara terbesar untuk minyak lagi gitu. Karena mereka memiliki oil reserve yang bisa dibilang baru gitu di beberapa 5 tahun ke belakang ini. Nah, kalau kita lihat dari data produksi minyak, Amerika itu sekarang kembalilah atas lagi gitu kan. Nah, jadi kita lihat, kalau ini jadi konspirasi teori sedikit sih ya, tapi sebenarnya harga minyak itu sangat menjadi dampak atas alasan kenapa negara itu selalu masuk ke perang gitu kan. Dan kalau kita lihat lagi juga negara-negara yang memiliki banyak minyak, mereka juga memiliki banyak resources untuk membeli senjata dan akhirnya baliklah ke perang. Ya. Nah, dampak untuk dunia itu sebenarnya apa? Karena kalau misalnya ada perang kan harga minyak naik. Ya. Harga minyak naik, inflasi udah pasti naik. Karena kalau misalnya kita mengirim misalnya barang makanan aja dari point A ke point B kan kita butuh minyak. Jadi harga barang untuk masyarakat itu akan jauh meningkat, gitu. Jadi ketika harga barang meningkat, inflasi meningkat. Dan karena inflasi itu meningkatnya karena harga minyak, berarti pemerintah mau naikin suku bunga kayak apapun, mau jungkir balik kayak apapun juga nggak akan bisa mengontrol inflasi ini, gitu. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya inflasi tinggi, ya yang miskin jadi lebih miskin, yang kaya jadi lebih kaya. Secara sejarah kan seperti itu ya. Ini sebenarnya bahasanya halus banget. Kenapa yang miskin makin miskin saat inflasi tinggi dan yang kaya makin kaya saat inflasi tinggi? Karena yang miskin
kan hanya mengkonsumsi, dan yang kaya makin kaya karena memanfaatkan dari sisi investasi. Betul. Tapi yang mau aku highlight adalah, yang ini benar-benar tolong correct me nih ya. Kalau pemain minyak itu US, Rusia, sama Middle East, maka setiap kali Middle East dan Rusia itu ada pertempuran dan ribut atau konflik atau perang, selalu yang diuntungkan adalah yang tidak perang dong. Gitu gak sih? Sebenarnya benar Atau juga. US juga dirugikan? Sebenarnya benar juga bahwa kalau misalnya yang lagi ada dua sisi lagi perang ya. Tapi sebenarnya intinya US itu dia tuh udah terpaksa menjadi terlalu ikut campur juga dengan seluruh negara di dunia. Ya. Jadi maupun itu Israel ataupun itu Rusia dan Ukraine, mereka harus mengeluarkan dana lumayan besar untuk membeli weapons yang sebenarnya ujung-ujungnya dikirimnya ke Israel dan ke Ukraine gitu kan. Jadi spending governmentnya juga meningkat. Tapi untungnya Amerika kan bisa printing duit tuh. Jadi ya untuk mereka itu simple gitu kan. Tapi kalau untuk negara lain, ya contoh Russia ataupun sekarang saat ini Palestine yang harus defend against Israel, ya itu berat sekali gitu. Karena kan mereka juga sangat karena mereka kan currency-nya ya bukan duit nggak ada seri gitu. Mereka nggak bisa hanya printing cash doang gitu kan. Ya dan ini maksudnya menurutku kalau kayak gitu ya, sampai kapanpun akan tetap, ini nothing to conspiracy buat Amerika kalau kayak gitu. Artinya gimana pun pasti ada konflik kepentingan untuk Amerika membiarkan setidaknya terjadinya perang, karena dia punya kepentingan yang sangat menguntungkan dari sisi dia bisa jual senjata juga, dia bisa dapat keuntungan dari harga oil yang tinggi juga, dia bisa untung dari sangat banyak hal. Pertanyaannya adalah, negara terus berperang karena minyak. Karena kita semua masih pakai minyak fosil. Satu hari kita pakai listrik. One day kita pakai listrik. Tapi kan US sangat Hollywood ya. Masa tiba-tiba 5 tahun terakhir dia ketemu titik minyak. Ini mah kalau bahasa orang kampung sebelah itu ditimbun gitu ya kan. Sebenarnya dia mah ya ilah kayak dramatis banget dia tiba-tiba dapat itu. Sebenarnya tuh dia itu berusaha aja untuk mengontrol supply demand kan gitu. Cuman ya itu udah biasa lah di US gitu ya. Apa juga kita jadi curiga. Sampai pendaratan ke bulan aja kita curiga gara-gara US yang mendarat. Coba yang mendarat kita gak curiga kita. Karena US tuh kayaknya ini film nih. Nah pertanyaanku adalah, kalau satu hari itu jadi listrik, maka yang akan jadi sumber daya alam utama adalah nikel. Indonesia kebetulan salah satu penghasil nikel terbesar. Salah satu, atau mungkin yang terbesar, aku gak tahu. Apakah tidak beresiko kalau satu hari listrik dan baterai sangat dibutuhkan, chip makin dibutuhkan, AI makin meningkat, maka yang akan ditaruh gejolak ekonomi dan politik sangat luar biasa adalah penghasil negara-negara penghasil nikel seperti Indonesia. Betul. Nah makanya ini sangat penting ya sebenarnya untuk Cina. Kalau kita lihat Cina kan dia kan lumayan all out untuk EV kan. Karena mereka juga mengetahui hal tersebut. Bahwa kalau kita lihat dibanding negara-negara Western countries dan Middle East, kita itu sangat kalah dari segi supply minyak kita. Jadi kita no matter what, kita itu terkontrol atau sangat terdampak karena kita harus selalu membeli net importer of oil, ya kan di Indonesia. Nah yang diharapkan, jadi kita juga melihat dari foreign relation antara Indonesia dan Cina adalah sebenarnya akan menjadi ada symbiotic relationship dan mungkin power balancing antara US dan Cina gitu kan untuk negara seperti Indonesia. Nah kalau kita bisa melakukan hal itu dengan baik, dimana kita kalau misalnya memang EV itu meningkat, kita memiliki foreign relation yang baik dengan Cina dan sebaliknya ya, kita juga bisa membalancing dengan relasi kami dengan US. Nah itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik untuk Indonesia ke depannya. Baik, malah bukan buruk karena akan digejolakin perang. Moga-moga bukan digejolakin perang ya. Kalau aku sendiri sih masih positive thinking, di mana Indonesia itu secara posisi terlalu strategis. Kenapa? Karena kita itu sekarang di bawah. Jadi Cina itu kalau dia mau beli produk dari Australia,
yaitu misalnya barang baku dari Australia ataupun dari Afrika, dia itu harus melewati airnya kita. Jadi kalau misalnya Amerika sampai mau nih ya menguasai contoh Indonesia atau misalnya air yang, karena Filipina kan udah bisa dibilang udah memiliki base Amerika di situ kan. Iya. Nah kalau Indonesia kan kita kan masih independen. Jadi kalau misalnya sampai Amerika itu ingin menguasai base Indonesia, ini sih my personal opinion ya, pasti akan jadi perang. Karena kalau untuk Cina, dia sangat membutuhkan sebenarnya koridor laut yang ada di kelautan Indonesia. Iya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya positive thinkingnya, I think kalau selama kita juga foreign relations juga strong, pemerintahan kita juga bisa negosiasi yang benar, sebenarnya ini akan menjadi poin positif sih, Ya. menurut aku untuk Nice. Indonesia. Karena ini kalau ngelihat ini ya, ini menurutku jadi Indonesia tuh jadi seksi, sangat seksi dari sisi usia penduduk, dari sisi pertumbuhan ekonomi yang mungkin terjadi kalau listrik dan lain sebagainya makin naik dan lain sebagainya. Sekarang kita akan ngomongin hal-hal yang lagi hype, terutama emas antam palsu. Wih, kok palsu? Nah ini justru mau dibahas dari kata palsu. Emas antam palsu atau ilegal. Yang mana nih yang benar? Palsu atau ilegal? Sebenarnya aku kan bukan lagi klarifikasi sama orang Antam gitu ya. Tapi aku klarifikasi sama CEO dan owner dan founder Peluang. Kan kita ada emas digital nih. 1 gram dikirim. Itu Antam gitu kan. Itu apakah jadi selama ini yang beredar ke kita itu ada yang palsu, ada yang bukan emas gitu? Atau kayak gimana sih? Ya, kalau kita itu sebenarnya kerjasamanya langsung dengan BUMN, Pegadaian, dan mereka juga langsung kerjasamanya dengan Antam gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling penting gitu ya, Antam itu memiliki distributor official yang besar-besar dan juga yang non-official. Jadi sangat penting untuk kita tuh kerjasama. Ya ini kembali lagi yang tadi point check and balance ya. Dengan perusahaan kastodi emas, yaitu saat ini Pegadaian untuk kita, yang memiliki pengalaman untuk melakukan testing atas emas tersebut. Testing atas emas? Yes, jadi sebelum emas kita itu masuk ke dalam brankas, dia akan melakukan yang namanya assaying. Jadi Pegadaian itu memang karena mereka udah berpuluhan tahun juga untuk menghandle atau jualan emas, dia tuh memiliki semacam expert atau semacam laboratori lah di cabang-cabangnya mereka, di mana mereka tuh bisa melakukan testing secara langsung. Betul. Gitu atas kemurnian emas itu. Nah bagusnya emas kan sebenarnya kalau semasa kita tuh melakukan testing, tuh sebenarnya kan jadi nggak kemungkinan untuk pemalsuan itu jadi berkurang kan. Nah sebenarnya sebelumnya ketika emas digital itu belum berizin, nah itu menjadi makanya banyak sekali kasus yang emas bodong dan lain-lain, ya kan. Nah saat ini pemerintah juga udah melakukan hal di mana ya mereka membuat perba, mereka itu membuat regulasi atas emas digital memang untuk menghindarkan hal tersebut sih. Jadi kita kalau melihat news-news seperti emas antam palsu dan lain-lain, kita tuh malah merasa bahwa wah ini makanya ini menjadi value proposisi. Kenapa? Malah nasabah harus investasi di tempat yang memiliki check and balance yang benar. Aku challenge sedikit nih ya. Boleh. Selain kamu, siapa atau adakah platform yang bisa ditarik emasnya secara fisik tapi terregulasi Bapepti? Ada sih. Yang kedua, apakah mereka juga kerja sama-sama Pegadaian? Iya, jadi gini, untuk setiap jadi ada beberapa, ya, dan dari nggak semua memilih kastodian yang sama. Okay. Jadi ada pilihan kastodian yang berbeda dari setiap emas digital. Yeah. Jadi secara peraturan Bapepti, setiap orang perusahaan emas digital itu, dia itu diperbolehkan untuk memilih kastodian yang sudah disetujui atau restui pemerintah. Oke. Okay. Nah, nggak semua orang akan milih Antam, ya, karena kan juga ada emas lain ya, ada UBS dan lain-lain, dan tidak semua orang akan milih Pegadaian, gitu sebagai partner untuk kastodi tersebut, gitu kan. Nah, namun
untuk teman-teman Mas Disa lainnya, mereka juga pasti hanya boleh memilih kustodian yang sudah direstui oleh pemerintah juga. Kalau mereka diregulasi Bapepti. Kalau mereka diregulasi memiliki izin, yang Ya. paling penting memiliki izin ya. Orang bilang males main saham di Indonesia. Bukan karena perusahaannya jelek-jelek, tapi karena market makernya kuat-kuat katanya. Jadi dihempas atas bawah. Wah, nggak masuk akal katanya. PE ratio masa 300 kali. Apalagi yang baru kemarin masuk pengawasan khusus yang tiba-tiba langsung kehilangan harta 400 triliun dalam waktu seminggu, 70 triliun dalam waktu 1 hari. Orang jadi bilang mendingan main saham luar negeri lah. Karena market makernya itu nggak sebanyak ini, nggak se-volatile ini. Faktanya market maker itu di Indonesia itu sebenarnya kan kita sebutnya bandar. Yang suka ngegoreng-goreng saham itu kan bukan rahasia lagi gitu ya. Yang suka ngegoreng-goreng saham sampai tiba-tiba harga naik, abis itu dan segala macam. Apakah itu memang normal terjadi di negara berkembang atau Indonesia ini kasus khusus sih? Ya, ini normal sebenarnya. Memang tapi Indonesia unik. Kenapa unik? Ingat nggak pas kasus Beni Cokro pada waktu itu? Ya. Dia tertangkap. Itu the first time ever in Indonesia history di mana ada insider trading yang dihukum. Oh itu. Kalau di luar negeri? Biasanya kalau di luar negeri kan banyak kan orang yang udah digunakan sebagai contoh. Dimana oke, ini satu orang dia melakukan market manipulation. Nah, harusnya kan dihukum. Ya. Iya kan? Itu yang mereka pertama kali. Pertama kali di sejarah Indonesia yang at least yang kita tahu gitu kan, yang kita ketahui di publik. Ya. Nah, ketika dia ditangkap, volume pasar Indonesia itu drop sekitar 30%. Jadi itu menjadi pertanyaan sebenarnya untuk masyarakat retail pada saat itu juga. Jadi yang maksudnya yang volumenya real sama volumenya yang market maker itu tuh berapa sih sebenarnya gitu kan. Itu menjadi pertanyaan sebenarnya banyak masyarakat retail. Nah, namun dengan undang-undang P2SK yang baru ini dan kemudian juga memang kemarin ada beberapa rotasi gitu kan ya di dunia OJK, ini akan menjadi memang fokus untuk OJK ke depannya. Mereka juga udah beberapa kali menyebutkan hal tersebut bahwa mereka ini sangat serius untuk mempertahankan sebenarnya tulang punggung dari capital market saham Indonesia ke depannya. Karena sebenarnya masalahnya itu bukan dari segi pemerintahnya, tapi dari segi orang-orang yang bandel ini. Ya. Dan apa yang kita sebagai pemerintah ataupun nasabah akan lakukan untuk sebenarnya quote unquote mempermalukan atau membuka sebenarnya kasus-kasus market maker yang mengakibatkan sebenarnya losses kepada nasabah kan. Karena selain investasi bodong, adanya bandar atau market maker ini juga yang bikin orang jadi males investasi saham. Iya. Jadi satu sisi itu fakta. Tapi kalau gitu kita bisa apresiasi atas penangkapan kemarin itu mengukir sejarah positif dong ya. Yes, jadi ke depannya kalau aku pribadi sih melihat, makanya di Peluang Group sendiri kita juga mengakuisisi sekuritas sebelum ini di tahun lalu kan. Karena sebenarnya kita lihat memang akan ada positive change dan kita sebenarnya juga melihat bahwa ada banyak upaya pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut di Indonesia. Karena ketika kita lihat ini di kasus di India, ada dua hal yang pemerintah itu melakukan untuk memperbaiki. Sekarang capital market mereka itu salah satu terbesar di dunia kan. Ya. Tiba-tiba dalam 5 tahun ke belakang. Kenapa? Nomor satu, pemerintahnya tegas. Ya. Atas kalau misalnya ada hukuman untuk insider trading, udah pasti market maker pun gak akan berani untuk melakukan itu kan. Ya. Nomor dua juga namanya derivatif. Karena derivatif itu is the only way market itu bisa menjadi non-arbitrageable. Karena kalau misalnya kita memiliki derivatif, misalnya stock futures ataupun options dan lain-lain, market akan likuiditasnya akan lebih naik dan market maker dari luar negeri juga akan lebih masuk. Nah ini akan mengakibatkan transparansi dan market maker yang lokal pun gak akan kuat untuk nge-fight atas likuiditas market maker yang lebih profesional. Seperti itu sih. Jadi ini mungkin yang hal-hal yang kita harus
ubah sebenarnya di Indonesia atas capital market bylaws kita yang sudah kita udah lihat akan ada progres banyak dengan pengeluaran P2SK ini Ya. ke depannya. Menarik. Aku nanya satu, market maker yang profesional itu artinya adalah market maker yang berfungsi sebagaimana fungsinya, menyeimbangkan supply demand tanpa membuat manipulasi atau gimana sih? Ya, jadi kalau misalnya di luar negeri ada hedge fund yang namanya Citadel, SIG, Susquehanna dan lain-lain. Kebetulan SIG itu salah satu investor kami juga di Peluang. Jadi mereka menceritakan, founder itu menceritakan ke saya bahwa ya sebenarnya kalau di luar negeri adalah hedge fund ini yang sebenarnya jobnya dia adalah untuk memberikan best bid dan offer kepada nasabah. Nah memang saat ini ya kalau misalnya kita lihat kasus seperti yang Roaring Kitty, GameStop dan lain-lain, banyak sekali juga kritisisme atas market maker tersebut. Exactly. Karena mereka juga akan ngomong bahwa tapi mereka tuh sebenarnya juga menutupi bagaimana mereka membuat profit. Iya kan? Tapi kalau dari aku pribadi loh ya, sebenarnya sangat tetap dibutuhkan untuk institutional money dan hedge fund money ini untuk membuat likuiditas pasar. Kalau tanpa mereka, udah pasti likuiditas pasar tuh nggak ada. Dan ketika likuiditas pasar nggak ada, ya orang-orang yang mungkin bisa manipulasi pasar itu jadi lumayan banyak, gitu paham. kan. Kalau di Amerika kan udah nggak mungkin orang market maker sekelas contohnya Beni Cokro bisa tuh misalnya mengalahkan SIG dan Citadel. Seperti itu sih mungkin. Jadi at the end of the day serba salah, no right answers, tapi everything is about the balance gitu. Iya. Tapi ini menurutku jadi menarik karena dengan begitu kita jadi seenggaknya memilih resiko yang sepadan lah gitu ya. Betul. Oh, nah jadi ada fenomena di AS, fenomena aku sebutnya Robin Hood gitu ya. Sebenarnya tuh beberapa blog nyebut itu gerakan Robin Hood karena ngerasa ketika saham perusahaan salah satunya GameStop, dia kan sebenarnya produknya apa jual konsol game, video game dan segala macam, terus mereka perusahaannya dianggap kurang performa, tapi mereka di short sell sama ya dianggapnya market maker yang besar. Terus Robin Hood internet ini yang tergabung di Reddit, sosial media mereka 4 jutaan orang di satu komunitas sama-sama ngebeli dan nguatin itu sampai itu jadi tinggi gitu kan. Aku ngelihat berarti sebenarnya entah di Indonesia atau di luar selalu ada resiko. Tapi kayaknya dari resiko yang dilihat harus diakui bahwa di luar resikonya lebih sepadan. Dan kalau Indonesia tidak memperbaiki segera, maka akan terus orang lama-lama udahlah invest keluar aja. Dan itu akan pengaruhin banyak hal di Indonesia. Gimana pandangan Claudia terhadap fenomena Roaring Kitty dan GameStop ini? Ya, untuk teman-teman yang belum nonton movie-nya atau dokumenterinya, ini harus nonton sih. Karena sebenarnya ini very unique case. Di mana di Amerika itu orang-orang retail itu bisa mengalahkan hedge fund yang duitnya bisa dibilang tidak ada seri. Ya, kok bisa gitu ya? Iya kan. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia kemungkinan juga ada fenomena seperti itu. Karena kalau kita lihat sebenarnya market maker di Indonesia itu mereka tuh sebenarnya belum sophisticated juga. Jadi bisa juga sebenarnya kan kalau misalnya retail gabung barang together dan mereka akan membuat misalnya market maker juga kebingungan, itu sebenarnya kejadian yang bisa. Tapi kenapa fenomenanya tapi belum bisa terjadi di Indonesia saat ini? Karena derivatif belum ada. Jadi kan kalau kita lihat di GameStop, posisi short selling itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh hedge fund dan retail investor buy kan long. Di Indonesia kan short selling masih belum boleh. Tapi sempat boleh ya waktu itu ya? Sempat boleh tapi kan belum terakses ya sebenarnya. Akhirnya belum kenapa juga sih gitu. Jadi masalah likuiditasnya belum ada gitu. Nah jadi sebenarnya kembali lagi ke likuiditas pasar. Kalau misalnya likuiditas pasarnya ada dan market makersnya ada, sebenarnya itu akan menjadi in a way lebih demokratis. Jadi kasus-kasus seperti Roaring Kitty ini ya bisa kejadian gitu. Kalau di Indonesia kan hampir nggak mungkin gitu kan. Itu sih poinnya. Jadi again lesser of two evil.
again serba salah Iya, lagi, iya. ya kan? Karena juga di Amerika sebenarnya nggak perfect juga. Ya. Dimana kok bisa sih nih hedge fund ini mengalahi orang-orang retail sehingga mereka jadi lebih kaya raya dan orang-orang retail jadi lebih miskin kan? Iya kan? Nah, ya not perfect, tapi it's still the better lesser of two evil dibanding likuiditas pasar tidak ada. Gitu kan. Interesting. Tapi tentang Roaring Kitty secara spesifik dan personal, ada hal yang aku butuh pencerahan langsung dari Claudia nih. Aku gak ngerti. Dia ada apa katanya perusahaan meme, saham meme. Dia posting 14 Mei cuman apa? Meme ada orang lagi duduk di kursi, meme-nya terus berdiri itu doang. Dan itu bisa ningkatin banyak hal. Maksudnya aku nggak paham gitu. Itu kok bisa terjadi kayak ini kan bukan emang itu kripto kan bukan kan? Iya. Kok bisa kayak gitu? Nah ini power of influencer. Dan sebenarnya lucu banget di Indonesia tuh juga mirip ya, dimana orang tuh tokoh-tokoh yang influencer tuh sebenarnya don't underestimate the value of their opinion. Karena kita juga melihat bahwa sebenarnya kalau mau kita ngomongin edukasi finansial ataupun sebenarnya untuk mempengaruhi pembelajaran, sebenarnya influencer tuh sangat strong loh sebenarnya. Maksudnya mereka cuma pakai cuitan media sosial loh. Iya. Dan itu udah bisa gerakin triliunan. Dan dia menjadi si Roaring Kitty itu dengan melakukan yang GameStop itu, sekarang dia jadi bilioner. Bayangin. Jadi dari postingannya dia yang dia masukin dana, jadi dia tuh dulu awal-awalnya kurang dari kalau nggak salah kurang dari $10.000 itu menjadi 200 juta. Dia udah exit kan waktu itu. Sekarang 200 juta dimasukin kembali lagi dan dia sekarang menjadi bilioner oleh karena postingannya dia. Bayangin tuh power of social media yang dia bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan investasi di dalam satu saham. Itu Gila, sih ya. lumayan hebat gitu. Wow. Tapi itu juga bisa menjadi contoh yang terus terang agak menyesatkan sih terus terang Kalau ya. digunakan dengan motivasi yang salah gitu ya. Iya. Jadi memang teman-teman juga harus hati-hati karena ya banyak juga kan kita di Indonesia yang cerita-cerita seperti Indra Kents dan lain-lain di mana ini menjual token yang sebenarnya ujung-ujungnya bodong gitu Iya. kan. Double edged sword juga. Menarik. Claudia sendiri sempat ikut FOMO beli GameStop? Kalau aku sendiri sih enggak ya. Karena kalau aku sendiri kurang suka dengan fundamental GameStop. Nggak tahu ya, ini fenomena GameStop ini sedikit aneh. Nggak tahu ya, what do you think? Tapi kalau aku pribadi sih percaya bahwa semua gaming itu akan masuk ke dunia streaming. Jadi kayak pun kalau kita lihat Netflix dan lain-lain, mereka kan mulai masuk ke gaming. Iya. Ya kan, Amazon juga udah declare bahwa mereka akan masuk ke gaming. Nah, bagaimana caranya untuk GameStop itu bisa compete gitu loh. Jadi fundamental dari GameStop itu sebenarnya apa selain Roaring Kitty ya? Iya. Jadi ini hal yang menurut aku sih aneh gitu. Karena sebenarnya hedge fund itu sebenarnya bener. Mereka juga kan awal-awal kenapa mereka shorting karena mereka merasa bahwa lah ini GameStop kan tokonya ke toko-toko fisik. Iya. Siapa lagi yang beli gaming di toko fisik? Kenapa nggak ke Amazon aja order online atau streaming dan lain-lain kan? Tapi karena fenomena Roaring Kitty ini orang jadi beli, tapi to be honest orang belinya itu beli buta. Karena apa sih yang sebenarnya dilihat oleh dengan bisnis modelnya GameStop yang menarik untuk di kemudian hari gitu kan. Exactly, itu makanya bisa menyesatkan di beberapa sisi ya. Iya. Thailand, Australia udah mulai approve kripto. Aku gak tahu Indonesia gimana. Mungkin katanya ada berita-berita tahun depan 2025 dan segala macem. Apalagi kita punya wakil presiden yang muda gitu ya. Mungkin bisa lebih lihat opportunity. Tapi dampaknya apa ke ekonomi kita nanti? Ya, kita sangat mengharapkan bahwa Indonesia itu bisa memiliki level playing field di dunia untuk kripto. Karena sebenarnya udah ada beberapa negara seperti Hong Kong, Australia ataupun Singapura ataupun US di mana mereka tuh udah lumayan mengedepankan regulasi kripto. Jadi kita juga harapkan Indonesia itu secara pemerintahan juga bisa melihat bahwa kripto itu adalah opportunity untuk kita meningkatkan M2 kita di Indonesia. Ya. Iya kan? Nah, caranya gimana? Nomor satu ya udah pasti kita harus memiliki regulasi yang
memadai, dan juga dari segi pajak harus kompetitif, dan juga dari segi keamanan untuk nasabah. Jangan lupa Indonesia itu salah satu pengguna terbesar loh di dunia ya untuk pengguna kripto gitu. Kita udah nomor 5 saat ini. Jadi bagaimana kita bisa sebagai pemerintah, karena kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa Binance itu terus jualan di Indonesia. Bahkan banyak perbankan yang memperbolehkan Binance peer-to-peer network. Dan itu sampai sekarang pun masih berjalan. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai pemerintah bisa menjaga ekosistem crypto players yang sudah mengikuti regulasi di Indonesia di kemudian hari. Jadi kalau kita lihat memang trennya di setiap negara, mereka itu akan nomor 1 kayak di Amerika, mereka meminta Binance untuk mengikuti dan mematuhi regulasinya. Kalau mereka tidak mematuhi regulasinya, mereka tidak boleh jualan ke nasabah Amerika. Nah, bisa nggak kita memiliki ketegasan yang sama sehingga kita yang menjadi lokal crypto player juga bisa compete in the world market? Itu menjadi pertanyaan nomor 1. Interesting. Kalau dari Claudia sendiri ngelihatnya optimis atau lebih ke pesimis kalau pemerintah ini akan approve kripto? Ya, sebenarnya optimis karena memang ada banyak pembicaraan ya, meskipun saat ini kripto kan akan melakukan perpindahan kepada OJK di Januari 2025. Jadi kita sih optimis bahwa dari pihak OJK pun mereka juga memahami bahwa kripto itu kalau kita tidak fokuskan pasti kita akan ketinggalan sebagai negara. Karena orang Indonesia no matter what everybody says udah pasti penggemar kripto. Kalau kita pun cari jalan untuk blok mereka di tanah air, mereka duitnya akan nyari di tempat lain. Jangan sampai seperti itu kan. Nah, optimis sih sebenarnya tahun depan akan ada beberapa terobosan seperti ETF dan lain-lain. Nice. Berarti permasalahannya cuma tentang apakah regulasinya relevan atau nggak relevan, dan apakah pajaknya menyenangkan atau kurang menyenangkan gitu ya. Betul. Menarik. Setelah kripto yang jadi seksi adalah perkembangan AI. Kayaknya baru tahun lalu saya pribadi kaget kok AI itu bisa ngejawab pertanyaan yang absurd lewat ChatGPT. Terus tiba-tiba berapa bulan lagi kaget AI yang image generated content itu dia bisa ngeluarin gambar bahkan seperti foto realistik banget, apapun yang kita prompt ke situ. Terus nggak lama AI punya mata. Lewat Gemini gitu ya. Lewat Gemini dia bisa ngelihat, terus dia bisa kasih respon terhadap apa yang dia lihat di kamera. Kita cuma tinggal gambar tertentu, kita foto, terus dia bisa kasih respon dan segala macam. Terus lewat Sora AI kita bisa bikin video realistik orang hanya lewat prompt dan rapih. Dan perkembangannya itu eksponensialnya terlalu luar biasa. Sampai-sampai kita bingung ini gimana implementasi ke bisnis, ini terlalu luar biasa. Nah, kalau kita tarik jauh nih, AI kan hanya berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan mungkin kalau pasar yang bisa kita masukin ya lewat peluang Amerika Serikat. Sekarang yang lead AI mungkin Nvidia dan beberapa Microsoft dan segala macam. Apakah kalau secara momen masih cocok masuk sekarang? Atau sebenarnya udah terlalu overrated harganya? Ya, jadi sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang lumayan besar ya. Kita juga akan cover mengenai topik AI nih di peluang. Tapi sebenarnya saat ini semua perusahaan investasi di AI. Tapi memang ini kayak kalau kita lihat ini era internet. Zaman dulu nggak tahu ya, pas kita masih kecil kan dulu modemnya masih yang tipe yang nggak semua orang bisa punya fast internet. Tapi sekarang kan menjadi gratis, semua orang memiliki internet. Kalau dari aku pribadi, aku percaya akan seperti itu, di mana AI itu akan ada di titik di kemudian hari, di mana untuk perang data ini perusahaan-perusahaan harus memberikan jasanya secara gratis supaya dia bisa mendapatkan data lebih
banyak lagi supaya pembelajaran machine learning itu lebih cepat lagi. Karena ini menjadi semacam AI war. Yang diuntungkan akan menjadi nasabah. Tapi ngerinya lagi, kalau misalnya AI itu nanti, sekarang kan kalau ChatGPT yang versi gratis kan ada limitnya. Ya. Bayangin kalau misalnya di 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, di mana AI itu nanti akan diberikan lebih gratis lagi, di mana orang yang sebenarnya nggak mungkin ada duit tadinya untuk bisa masuk ke AI, tiba-tiba bisa masuk ke AI, berapa cepat lagi machine learning itu bisa belajar? Ya. Jadi kita bisa asumsi dalam 5 tahun 10 tahun ke depan AI itu udah pasti akan lebih pintar dari orang. Ya. Ini udah bukan hal yang kontroversial. Kalau Ya. misalnya kita ngomong 5 tahun yang lalu mungkin itu udah kontroversial sekali kan sebenarnya. Science fiction gitu ya. Iya, tapi sekarang dengan advance seperti ini kita udah lihat akan arahnya kan seperti ini. Karena memang Facebook juga udah mulai meluncurkan versi gratis, Google meluncurkan versi gratis dan lain-lain. Nah, dengan kita sebenarnya berkembang ke sana, menjadi pertanyaan sebenarnya kita sebagai nasabah investasinya di mana nih? Ya. Kalau saya pribadi percaya dengan infrastrukturnya. Karena belum tahu, kalau ini menurut aku sendiri ya, kita sebenarnya belum bisa ngomong karena it's too early to tell to say whether it's Microsoft atau Google atau Apple atau dan lain-lain yang akan benefit, apakah itu semua mereka yang akan benefit atau hanya satu dari mereka. Tapi kalau infrastruktur kan there's no argument. Oke. Bahwa saat ini ya, I see. Nvidia itu ya salah satu one of the only one. Nah, kenapa sekarang ini kalau misalnya kita lihat misalnya ini kembali lagi ke ngobrolan mengenai perang. Kalau sampai China itu coba invade Taiwan, US udah pasti akan step in. Kenapa? Karena Taiwan itu one of the largest chip producers for AI in the world. Dan itu tidak bisa replicate secara mudah gitu karena mereka udah melakukan chip development ini udah lumayan lama gitu kan. Nah, jadi kalau kita percaya dengan hal tersebut ya mungkin kita juga bisa melihat dan menelusuri sebenarnya AI itu komponennya apa aja sih, infrastrukturnya itu apa aja, dan investasi dalam perusahaan-perusahaan yang lebih terkait dengan infrastrukturnya. Gitu. Terkait Nvidia sendiri menurut Claudia PE ratio-nya dalam batas apa nih? Iya, memang udah gila banget. Ya. Terus terang. Ya, tapi aku tuh setiap kali merasa ini udah gila banget, setiap kali earnings result tetap lebih wow lagi gitu kan. Jadi itu memang udah di luar ekspektasi sih terus terang. Ekspektasi aku pribadi gitu, di mana wah gila, sekarang udah lebih valuable dari Apple dia. Ya. Ya kan, dan bahkan Nvidia sekarang akan masuk ke software application. Jadi dia bukan cuma masuk ke hardware, dia akan masuk ke dalam software application. Tapi kalau aku pikir misalnya dalam 15 tahun ke depan, karena Nvidia ini pertama kan dan mereka udah paling cepat, apakah mereka akan terus menjadi winner? Kalau menurut aku pribadi sih yes gitu. Ya aku pribadi ya, karena udah sulit sekali sih untuk perusahaan lain untuk bisa langsung masuk ke situ ya, meskipun tidak menutup kemungkinan karena memang Google maupun Amazon, Meta semua sekarang kan investing tens of billions of dollars untuk mengejar Nvidia kemungkinan kan. Jadi ini ya tidak menutup kemungkinan juga gitu. Menarik. Ada satu perusahaan Jepang, tapi apa namanya ya, yang memalsukan laporan keuangan di listing mereka. Terus banyak yang nganalis bilang, banyak kok perusahaan bikin laporan keuangan yang palsu. Ya apalagi kalau laporan keuangan yang perusahaan yang tidak listing ke bursa gitu ya. Tapi kalau dia bisa bikin laporan keuangan yang palsu, sebenarnya apa yang harus dipercayai gitu ya? Dari sisi fundamental kan orang biasa kan baca laporan keuangan. Apa ya, kalau nggak salah Toshiba atau ya nanti kalau mereknya salah ya diganti lah ya. Tapi seingatku sih Toshiba ya. Dia yang mengundurkan diri itu siapa ya? Ada perusahaan Jepang yang seluruh direksinya akhirnya mengundurkan diri karena mereka Toshiba kan yang terbukti masukin laporan keuangan. Emang itu memungkinkan memasukkan laporan keuangan? Maksudnya aku nggak paham dari sudut pandang bursa luar negeri ya. Kalau bursa Indonesia orang bilang apapun mungkin gitu ya, oke lah. Tapi kalau bursa luar negeri
Itu sesuatu yang segampang itu memalsukan laporan keuangan ya. Bukan itu bakal diaudit dan segala macam. Iya, sebenarnya banyak di Amerika pun kasusnya banyak. Contoh Enron. Enron itu kan juga lumayan gila, di mana mereka itu memalsukan revenue dengan membuat perusahaan-perusahaan palsu, shell company dan lain-lain. Kita juga tahu Wirecard contohnya pada waktu itu kan, di mana itu fraud. Dan bahkan mereka itu diaudit oleh Big Four kan. Iya. Nah itu yang mengherankan gitu loh. Jadi sebenarnya fraud itu pasti dimanapun juga pasti kejadian gitu. Yang paling penting kita itu ya memilih perusahaan yang fundamentalnya itu cash based. Jadi kalau misalnya aku selalu bilang sebenarnya financial statement tuh percuma kalau misalnya tidak di backing oleh cash flow yang strong. Kalau misalnya cash kan lebih sulit lah untuk dibohongin gitu kan. Kalau misalnya yang sekarang kita lihat semua fraud yang hampir sama itu kan masuknya ke AR atau mereka masuknya ke inventory dan lain-lain kan, dimana itu bukan cash base. So, kalau misalnya cash itu kan udah nggak mungkin lagi untuk dikabulin gitu, karena kan sebenarnya intinya gitu ya? Auditor ngelihat oke, ini rekeningnya segini memang segini gitu kan. Nah itu yang mungkin kita harus lebih belajar juga untuk pelajari cash flow lebih dalam lagi. Menarik. Dan terkait AI, aku hanya berpikir kan kalau dari bahasa dan warna, Claudia tuh fundamental banget orangnya gitu ya. Tapi kan yang mainnya lewat technical juga sangat banyak. Ya mungkin menentukan entry point kamu pakai technical pasti. Tapi maksudku adalah ada orang yang technicalnya itu jauh lebih condong daripada fundamentalnya. Terus aku lihat mereka berusaha membaca data dan mereka hidup dari situ. Tapi AI ini kan kecerdasannya luar biasa daripada manusia. Apakah memungkinkan AI itu membaca pasar saham AS dan lain sebagainya terus menentukan keputusan-keputusan entry dan exit yang masuk akal, atau sebenarnya itu karena ya enggak lah, tetap fundamental, technical mau AI secerdas apapun nggak ada hubungannya sama technical, atau gimana sih? Ya, sudah ada hedge fund yang sebenarnya mencoba saat ini untuk melakukan hal tersebut, di mana dia menggunakan AI untuk membaca chart technical dan mengambil keputusan secara otomatis. Ya, sebenarnya investasi itu tidak bisa satu jalur kalau menurut aku sih. Harus ada kombinasi antara fundamental dan technical. Technical tentu harus digunakan ketika kita melihat misalnya trading dan lain-lain. Tapi technical itu kalau dari sejarah most people lose money. Terus terang kan, I mean a lot of people lose money kalau kita hanya rely on technical. Nah fundamental itu ya kita gunakan sebenarnya ya untuk at least kita juga tahu kalau misalnya pun kita dalam short term lose money, paling minimum dalam long term kita udah tahu pasti prospeknya baik gitu kan. Jadi nggak tahu ya, kalau aku pribadi meskipun aku pasti melakukan beberapa trading technical juga, tapi ya ada beberapa kali salah juga, melakukan kesalahan juga ketika technical trading, dan yang ujung-ujungnya save my portfolio is the fundamentals of the company yang kita pilih gitu kan. Jadi itu memang jadi almost like a backstop mechanism. Fundamental tuh menjadi kayak backstopnya gitu kan atas your portfolio. Tapi apakah memungkinkan ngebaca technical dengan AI dan condong menguntungkan gitu? Atau karena kan aku nggak paham ya. Maksudku adalah mana mungkin pasar yang angkanya itu bukan kayak angka game yang sesuai dengan kondisi masyarakat, apalagi saham gitu ya, perusahaan bisa dibaca sama pola AI apa yang dia baca, kecuali yang dimaksud AI itu adalah dia bisa menganalisa berita. Wah itu oke lah. Dia bisa, kalau dia bisa melakukan itu, mungkin dia bisa memberikan saran fundamental yang lebih cerdas gitu. Benar, jadi tergantung strateginya apa. Contoh momentum strategi. Momentum strategi itu kalau di kripto, AI itu bisa menarik data dari Twitter. Semudah itu gitu. Jadi dia bisa misalnya contoh melihat bahwa contoh untuk token seperti PP, sebelum PP itu event meningkat dan momentumnya udah mulai rame gitu kan. Dia udah bisa melihat bahwa ada sentimen-sentimen atau ada influencer-influencer yang besar yang menginfokan hal tersebut di Twitter. Dan kemudian dia akan mengecek apakah benar ada signal-signal momentum, ya kan, yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut.
Kalau itu iya, dia akan invest. Nah itu udah salah satu proven teknik untuk invest di kripto kan contohnya. Ini memang tergantung dari strategi apa yang ingin digunakan untuk technical trading ini. Tapi itu memang sudah ada beberapa strategi yang terbukti bisa digunakan. Dan apalagi karena memang AI itu machine learning, kalau misalnya kita terus memberikan data, lama-lama dia akan bisa mencari pattern dan lain-lain yang tadinya kita juga nggak melihat. Iya. Gitu kan. Ya, karena kalau ngebaca technical, oke lah itu kontroversial gitu ya. Tapi kalau kita sekarang bilang, siapa orang yang paling kaya dengan investasi? Orang selalu sebut Warren Buffett, kalau di Indonesia Lo Keng Hong dan segala macam. Karena kemampuannya membaca laporan keuangan, kemampuannya membaca banyak berita dan lain sebagainya, membaca fundamental gitu ya. Tapi kalau AI bisa ngelakuin itu, mungkin dia bisa 10 kali lebih cermat, lebih teliti daripada tokoh-tokoh yang kita sebutin. Kalau kayak begitu, apakah satu hari akan mengancam pasar saham karena hanya akan benar-benar dikuasai nama orang segelintir yang makin punya akses kepada AI yang bisa begitu atau? Betul. Jadi kalau misalnya di Amrik itu yang ada namanya ya algo traders, di mana even kecepatan internet itu bisa membuat kesenjangan antara orang bisa menang di investasi atau tidak. Dan kita lihat itu akan in my opinion akan seperti itu juga, di mana nanti di kemudian hari ya untuk orang yang memiliki akses atas teknologi yang lebih canggih ataupun ya produk yang lebih canggih itu pasti akan menang di investasi. Karena salah satu contoh ya, karena suami saya dulu kerja di Google di Silicon Valley, dia juga pernah ngomong bahwa pada saat itu di Google itu mereka melihat bahwa dari data Google Search aja mereka tuh bisa memprediksi apakah saham akan naik atau turun. Nah kan, nah itu. Namun Google ngomong karena memang slogan kita itu don't be evil, dia tidak memperbolehkan suami saya untuk melanjutkan proyek itu. Nah jadi sebenarnya bukannya berarti tidak ada sebenarnya tools yang udah bisa digunakan kan untuk perusahaan-perusahaan seperti Google ataupun mungkin Twitter dan lain-lain. Tapi ya sebenarnya kenapa Elon Musk itu tiba-tiba langsung ambil alih Twitter dan tiba-tiba dia sekarang udah mendeklarasi bahwa dia akan menjadi aplikasi investasi karena ujung-ujungnya itu. Wow. Ujung-ujungnya itu gitu. Ini karena dia menarik juga melihat bahwa dia bilang ini kenapa ya nggak digunakan untuk investasi aja gitu kan. Jadi dia akhirnya makanya sekarang udah menjalin kerjasama dengan eToro untuk meluncurkan produk investasinya di dalam Twitter. Nah inilah tren-tren yang kita nanti akan melihat bahwa sosmed itu line antara social media dengan investasi itu akan lebih blur lagi, dan investasi itu akan lebih common untuk dibicarakan dibanding kita zaman dulu. Kayak kita zaman dulu mana mungkin sih anak-anak muda ngobrolin investasi, kripto, saham dan lain-lain. Tapi sekarang kan ada Roaring Kitty dan lain-lain, sama anak muda pun ngobrolin kripto dan saham gitu loh. Ini fenomena yang menurutku akan masuk ke di Gen Z ini nih. Menarik. Ini perkembangan akan jadi menarik. Kalau aku pribadi sih, mungkin kalau mewakili member atau pengguna peluang, hanya berharap kalau bisa ada peluang punya AI yang membantu sortirin berita aja yang berhubungan sama saham yang kita ambil gitu, atau aset yang kita ambil. Hanya nggak usah dibacain dan dianalisain, hanya sortirin berita-berita apa yang bermanfaat sesuai dengan aset yang kita ambil. Karena kan banyak berita, kalau kita disuruh baca semua berita dan menganalisa sendiri tuh susah. Iya Tapi sih. kalau dianalisain kan kita nggak mungkin, masa setiap hari kita mau ngecekin 100 website berita. Tapi andai aja kalau ada AI yang udah ngecekin gitu terus sortirin, entah apapun beritanya kita yang baca. Entah nanti kalau dia bisa analisa itu udah fase kedua. Tapi udah sortirin aja udah ngebantu waktu kita tuh, udah ngebantu berjam-jam lah. Iya sih. Apalagi kan banyak duplikat konten berita kan ya. Jadi ya gue baca gue kira ini isinya berbeda. Terus Judulnya doang yang beda ya kan. Diganti-ganti dia copy paste doang. Jadi gak capek kalau udah ada yang sortirin gitu kan. Udah enak banget nih. Wah itu menarik sekali. Terakhir aku mau ngomongin tapera. Ya tapi dari sudut pandang, ini kan ada inisiasi pemerintah yang positif supaya rakyat yang gak punya rumah jadi punya rumah. Tapi kalau dari sudut pandang wealth teknologi atau
financial influencer gitu kan, mereka ngerasa punya rumah aja bahkan bukan suatu keharusan gitu. Nggak, buat apa punya rumah? Mendingan nyewa terus uangnya diputar, kata mereka gitu. Menurut Claudia, dari sudut pandang Claudia seperti apa sih? Ya ini maksudnya aku pribadi tidak ada strong opinion mengenai ini. Namun yang saya harapkan dari pemerintah itu lebih ke ya moga-moga gitu kan ya, ada transparansi atas sebenarnya dana Tapera ini sebenarnya kemana sih, dan sebenarnya apakah benar diinvestasikan ke perumahan miskin, supaya at least kalaupun gaji kita akan terkontribusi ke proyek ini, paling minimum kita bisa melihat juga hasilnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kepemilikan rumah itu memang satu hal yang sangat penting, karena memang kalau kita lihat di negara yang lebih, kita bilang lebih maju seperti Singapura, kepemilikan rumah itu di sana udah hampir 90%. Oke. Ya, jadi masyarakatnya mereka itu memang memiliki rumah. Dan kalau kita lihat, karena mereka memiliki rumah dan negaranya juga lebih maju, akhirnya peningkatan dari wealth-nya dia itu sangat tinggi dibanding negara lain. Karena memang mungkin rumahnya dulu yang misalnya 100.000 Sing dollar dulu dibeli, sekarang udah jutaan Sing dollar. Jadi mereka kan jadi kaya raya dengan tidak ngapa-ngapain. Jadi dengan negaranya ikut maju, mereka juga ikut maju kan. Jadi moga-moga sih di Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama ya, di mana anak-anak muda itu bisa memiliki rumah dan juga bisa mengalami kejayaan Indonesia ke depannya. Tapi it's a double edged sword ya, karena tanpa Indonesia itu bisa value landnya juga naik, ya udah investasinya juga nggak akan bagus-bagus amat, Ya, gitu kan? ya, to be honest, kita tadi ada ngecek-ngecek dikit ya, Iya. pakai ChatGPT nanya sebenarnya industri perumahan tuh naik berapa persen sih? Ya intinya angkanya nggak terlalu menarik lah. Iya. Dan mengingat harga rumah yang cukup mahal. Kalau begitu kan sebenarnya berita positif buat aset-aset lain selain properti ya. Untuk orang akhirnya jadi berkembang kan. Betul. Ya kalau gitu daripada properti udahlah nggak kebeli rumah, mending saya puter di saham, reksadana, dan lain sebagainya. Ya itu buat peluang, sebenarnya peluang lagi. Itulah enaknya peluang ya. Iya. Sebenarnya nggak pernah ada bad news ya, orang semua jadi peluang ya. Iya. Ya kalaupun properti mahal nanti pasti ada aja nih peluangnya. Iya. Ini interesting. Thank you so much for your time. Thank you so much for the time. Claudia ini orang yang sangat tajam berpikir. Jadi aku pengen nanya, kapan mewujudkan catatan mimpi Claudia mengglobalkan peluang ke negara lain? Iya. Yang kita harapkan di tahun depan. Saat ini pun kita udah mulai melihat. Ya, jadi kita sekarang memang ada eyeing 2 negara lainnya, di mana kita lihat akan ada peluang ya untuk meluncurkan produk yang mirip dan sama gitu kan di negara itu. Cuman saat ini ya memang ada beberapa barrier sih, seperti perizinan dan lain-lain yang kita juga harus urus, karena ya bagaimanapun juga sebagai orang Indonesia udah pasti lebih gampang, lebih mudah untuk berbisnis di negara sendiri kan. Ya. Gitu. Jadi itu aja sih sekarang yang menjadi barrier, tapi kita udah pasti akan mencari peluang di negara lain. Wow, ini keren. Sangat keren, karena ini bukti bahwa startup yang usianya sekarang mungkin baru sekitar 5 tahun sudah membukukan profit, mulai masuk atau berencana dalam jangka waktu yang sangat dekat ya, tahun depan tuh dekat banget untuk go global. Itu membuktikan startup itu bukan bisnis pom-pom yang cuma buat jual-jualan investasi, tapi ya memang bisnis yang bisa menjanjikan keuntungan dan kemajuan buat negara di mana dia berada. Supaya nanti pemerintah kalau sadar ini, dia kan akan terus dorong startup. Menarik. Claudia, selain ekspansi kedua negara di tahun depan, ya saya doakan kalau bisa lebih cepat, atau setidak-tidaknya minimal 2, kan udah diomongin kan jadi janji ya. Ada gebrakan atau langkah apa lagi dari peluang? Ya, jadi kalau untuk kita sendiri terus meluncurkan produk di Indonesia, udah pasti Indonesia akan terus menjadi focal point untuk peluang. Jadi
di 1-2 bulan ke belakang ini kita meluncurkan ETF. Nah ETF tuh cuman menarik ya, karena memang sebelumnya kan kita harus milih sahamnya satu-satu, Ya. satu persatu. Sekarang dengan ETF, teman-teman tuh bisa milih tema gitu, langsung milih tema dan investasi. Jadi nggak bingung lagi setiap bulan, ya udah 30% disisihkan, masukin aja langsung ke ETF gitu kan. interesting. Itu kan jadi lebih mudah. Ya. Nah terus yang kedua, kita juga meluncurkan produk web trading, di mana sekarang teman-teman kalau misalnya tertarik dengan technical trading dan tertarik dengan produk trading view, bisa mendapatnya dengan cara gratis di Peluang. Gratis. Gratis. Tools trading view juga dapat. Tools trading view-nya juga gratis di dalam Peluang. Nice. Yang biasanya bayar kalau nggak salah 800 ribuan ya setiap bulan ya. Betul. Itu gratis di bulan pertama doang atau gratis seterusnya? Gratis terusnya gitu. Jadi itu memang salah satu ini. Dan kemudian ketiga, kita lagi slow release untuk promote. Nah promote ini adalah, jadi kita nanti nasabah bisa melihat order book, juga bisa melihat transaksi seperti signals dan lain-lain secara lebih transparan lagi di aplikasi maupun di web trading kita. Interesting. Peluang, benar-benar memanfaatkan peluang dengan baik. Aku yakin investor kamu tuh sangat berbahagia karena telah menempatkan uangnya dengan sangat tepat. Itu pilihan-pilihan investasi kemarin pas di pendanaan seri B atau udah masuk ke lain-lain itu mungkin itu hari terbaik mereka tuh. Salah satu hari terbaik mereka lah invest ke peluang ya. Menarik. Terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Kalau teman-teman ngerasa informasi dan ilmu yang didapat itu bermanfaat, teman-teman bisa subscribe YouTube Peluang dan follow sosial medianya atau ngintip ke website peluang.com. Bye!